Hai semuanya. Kali ini bersama aku Mile, aku Haji, aku Faisal, aku Dea. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol santai nih mengenai fenomena tren perubahan sosial dan budaya bersama Kak Naim. Bukan dulu, Kak Naim dari Barabai, berarti dari pagi tadi. Jauh. Import sekali ya, Oke, baik, mungkin diperkenalkan Ya, dirinya dulu, Kak Naim. perkenalkan, nama saya Naim, usia 21 tahun dan sekarang saya menempuh pendidikan di Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas Lambung Mangkurat dan semester 8 dan berdomisili di Barabai. Barabai. Ini. Terus di Banjarmasin itu mana? Di Banjarmasin di Sultan Adam. Ngekos ya? Rumah. Oh, rumah. Iya, rumah pribadi. Iya, rumah pribadi. Sama siapa di situ? Keluarga. Oh, ada keluarga. Iya. Terus ini jadi Naim ini sebagai Nananggalu Hulu Sungai Tengah, sebagai wakil 3. Iya, wakil 3. Nananggalu Hulu Sungai Tengah. Itu gimana itu wakil 3 itu? Oke, mungkin untuk prosesnya mungkin panjang gitu Kak. Dari proses technical meeting sampai grand final dan itu membutuhkan waktu 2 bulan untuk menjalani. Iya. Dan itu mungkin dari pesertanya 60 peserta dan dipilih 16 peserta, 8 pasang. Oh, 8 pasang, iya. 8 pasang sama Galuh ya? Iya, betul sekali. Iya, dari 60 yang kepilih cuma 16. Iya, betul sekali. Terus gimana nih kegiatannya kalau Nananggalu Hulu Sungai Tengah sama ngampus di Banjarmasin itu gimana? Bolak-balik. Bolak-balik. Rutinitasnya. Rutinitas. Mungkin dari saya pribadi, mungkin sebelum daftar harus bisa memanage waktu karena Nananggalu itu sebagai role model kan, jadi harus bagaimana caranya memanage waktu itu sendiri. Jadi harus benar-benar tuh persiapan matang. Kalau kita mendaftar, artinya kita harus siap akan apa yang kita jalani ke depannya. Dan untuk sekarang mungkin sudah diatur waktunya karena saya berkesibukan cuma skripsi aja Kak. Oh, skripsi aja. Ya. Jadi bolak-balik Barabai itu gampang aja. Oke, telepon. Nah, terus tadi aku ada penasaran. Sebenarnya di Nananggalu itu apa ya? Soalnya kan di Banjarmasin juga ada nih Nananggalu. Maksudnya di setiap wilayah itu perbedaannya apa gitu? Maksudnya apa? Oke, izin jawab Kak. Mungkin perbedaan Nananggalu itu sebagai duta budaya Kak. Dan setiap kabupaten dan kotanya itu memiliki Nananggalu tersendiri. Jadi untuk Nananggalu HST itu berfokus terhadap bagaimana sih melestarikan atau berkolaborasi sama pemerintahan untuk melestarikan budaya, kesenian dan cagar budayanya juga Kak. Oh iya begitu. Berarti untuk melestarikan kebudayaan ya. Mengenai budaya nih sebenarnya kan tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit juga sama Naim, katanya beliau ini pegiat Madihin. Nah gitu. Gimana nih dari Kak Naim sebagai pegiat seni budaya yang mana itu kan seni budaya tradisional nih. Terus untuk tetap melestarikannya, kiat-kiatnya bagaimana itu di zaman modern sekarang ini? Mungkin sebagai role model Nananggalu, karena slogan Nananggalu itu cerdas, muda dan berbudaya. Otomatis kita sebagai anak muda bagaimana caranya melestarikan budaya itu sendiri. Jadi masuk ke dalam peran saya sebagai Nananggalu yaitu untuk melestarikan kesenian Madihin. Madihin itu adalah salah satu kesenian tradisional dan mungkin anak muda zaman sekarang terkhususnya di kota Banjarmasin kebanyakannya tidak tahu apa itu Madihin. Ya, minim. Karena generasi muda zaman sekarang itu kebanyakannya bermain di media sosial Kak. Jadi peran saya memanfaatkan media sosial itu sendiri. Jadi bermadihin menggunakan media sosial. Terus bagaimana caranya menginovasikan kesenian Madihin itu sendiri dengan kemajuan teknologi sekarang. Pernah nggak di apaan sih kuno banget, pernah nggak gitu dia? Kayak diledekin gitu. Yang pastinya pernah, karena untuk menggeluti kesenian Madihin itu mungkin bisa dihitung 8 tahun ya. Waduh. 8 Lebih tahun. lama daripada Nananggalu. Iya, betul sekali. Jadi Profesional. masih belajar juga Kak. Jadi untuk diolok-olok itu pasti Kak, apalagi kok anak muda
mainnya tradisional. Iya. Kan masih ada gitar, Iya. ngeband gitu. Jadi kalau saya menghadapi anak muda seperti itu, mungkin cuma bisa tersenyum aja, Kak. Iya, nggak ada gunanya juga sebenarnya. Karena mungkin orang yang mengolok-olok itu kalau dari kacamata ulun itu mereka cuma tidak tahu, Kak. Tidak Coba ngerti. kalaunya mereka tahu, mungkin mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini sih merupakan sebuah fenomena tadi ya. Ya. Sesuai tema kita hari ini, fenomena Betul sekali. perubahan tren sosial dan Dan budaya. budaya. Itu mungkin salah satu di ranah budaya yang mana perlu kita khawatirkan bahwasanya anak muda itu kurang minat terhadap budaya-budaya tradisional di daerah kita sendiri. Betul sekali. Terus kan mempengaruhi juga nih ke perilaku sosialnya, akhirnya kan mengolok-olok gitu. Merendahkan ya. Nah, terus lanjut peran teknologi dalam ini apa perubahan tren ini kan kata-kata tadi menggunakan media sosial itu untuk bermadihin. Nah, itu bagaimana tuh dampaknya? Oke. Feedbacknya yang didapatkan. Oke. Kalau mungkin berbicara secara pribadi, mungkin feedback yang didapatkan mungkin bagaimana caranya kita itu memanfaatkannya itu satu. Terus menseleksi contoh. Ulun memakai media sosial dan inovasi Madihin itu sendiri tidak 100% inovasi, Kak. Jadi mungkin untuk alat yang digunakan Madihin itu kan cuma tarbang aja. Ya. Dan lantunan-lantunan di mulut. Jadi ulun itu menginovasikannya pakai FL Studio. Wow, meracik musik berarti. Iya, jadi diracik tanpa meninggalkan unsur Madihin itu Madihin, sendiri. Dan menggunakan platform media sosial. Jadi bukan hanya orang kalaunya tidak memakai media sosial kan, kalaunya kita tampil cuma penonton itu saja yang menikmati. Kalau media sosial mungkin seluruh dunia. Iya, luas sebenarnya ya. Betul Oh, sekali. berarti beliau ini adalah musisi, guys. Bagi yang tidak tahu ya, FL Studio itu sebuah software buat ini ngebikin musik dengan cara digambar gitu. Betul sekali. Wow, DJ beliau ini. Oke, lanjut. Lanjut, Mile, ada yang ditanya. Kalau dari aku kira-kira menurut kakak nih hadanglah bilang kira-kira menurut kakak harus apa nih kita anak muda gini harus apa biar budaya asal kita tuh tidak cepat pudar bahkan hilang. Oke. Mungkin untuk anak muda tadi ya, Kak. Ya, pesannya. Pesannya mungkin harus bisa menseleksi, Kak. Karena kita lihat dari pengaruh dampak globalisasi atau modernisasi itu sangat berpengaruh untuk perubahan itu sendiri. Kita tidak bisa menahan, karena setiap zaman itu pasti ada perubahan, mungkin dari pola pikir, sosial dan budaya. Contohnya, jadi kita harus bisa menseleksi bagaimana caranya kita, contoh penggunaan media sosial harus bijak, apalagi generasi muda, apalagi kita sebagai akademisi, yang pastinya kita harus menseleksi, terpelajar. Jadi yang mana harus diikuti, yang mana harus tidak diikuti. Semakin canggih ini nih, kan kita udah ada di era digitalisasi ya. Semakin canggih ini apa kedepannya mungkin akan terhambat. Bagaimana ya bahasanya? Ada penasaran nih, soalnya kan saya pribadi yang menyoroti kakak sebagai pemain Madihin gitu. Di era digitalisasi, maksudnya gitu nggak ada ketakutan gitu, tetap bermadihin gitu. Bagaimana maksudnya apa yang ditanamkan mungkin dari latar belakang keluarga, bagaimana mendidik kakak gitu? Mungkin sedikit bercerita. Ya, sedikit flashback kita tarik sejarahnya. Mungkin dari sejarah keluarga tidak ada darah kesenian. Sama sekali tidak ada. Jadi mungkin untuk apa yang ingin kita gapai, kita harus memiliki rasa cinta dulu. Cinta yang nomor satu. Iya, cinta. Jadi kalaunya kita sudah cinta, untuk kedepannya itu ini berbicara kepada Allah gitu. Allah pasti memberikan jalan ke depannya. Dan yang penting kita tidak pernah merasa puas dan kita harus mau berusaha
dan tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa kalaunya kita mendapatkan kegagalan tidak pernah putus asa. Oh. Jangan menyerah gitu. Iya, jangan menyerah. Semangat itu gitu loh, semangat itu sampai di media sosial tetap main madihin. Orang kan media sosial sekarang joget. Iya. Lanjut Dea, ada yang tanyain? Gak ada. Bingung. Faisal? Bingung. Nah, saya mau menanyakan. Oke. Nah, terus bagaimana globalisasi mempengaruhi fenomena sosial dan budaya di berbagai negara? Berbagai daerah. Maksudnya mungkin di daerah ya, berbagai Iya, daerah ya. Iya, Maksudnya salah salah satunya yang terjadi di tempat kakak misalnya di Sungai Tengah, gimana itu efek-efek globalisasinya dan cara Nananggalo menanggulanginya. Nah, gitu. Mungkin kita melihat di zaman sekarang berkembangnya AI. AI, betul. AI. Oh. AI. Nah, itu mungkin setiap perkembangan pasti ada dampak negatif dan positifnya. Contoh FL Studio itu mungkin kita tidak membutuhkan orang main musik. Iya, betul sekali. Dan mungkin dampak negatifnya dari sisi seniman nggak? Ya. Jadi karena pemanfaatan teknologi itu sendiri tidak semua orang bisa menggapai harus kita melek teknologi kak. Mungkin kalaunya dari kacamata ulun sendiri mungkin 50-50 kak, negatif dan positifnya untuk ada plus minusnya. Plus minusnya. Mungkin dari kitanya lagi nih, kembali ke kitanya lagi, gimana menyaringnya ya. Iya, bagaimana caranya kita menyikapi itu Ya. sendiri. Apa ada lagi guys yang ingin ditanyakan? Dek. Satu lagi ya, penutup nih. Oke. Yang mana ya? Pesan Pang Ji. Mungkin Biasa kira-kira anak ada muda nih. pesan dan kesan dari kakak gimana? Untuk generasi muda. Generasi muda agar tidak tergerus fenomena tren sosial dan budaya ini tadi, bagaimana kak? Mungkin kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini. Oke, mungkin kesimpulannya terkhusus buat kita nih generasi muda harus bisa memfilter dan atau memilih apa yang harus kita bisa ikuti, apa yang tidak, dan apa yang harus kita lestarikan dan tidak gitu. Contoh melestarikan seperti tradisi lokal yang kita miliki dengan pengembangan dan tidak melupakan keaslian yang kita miliki. Iya, esensinya. Dan juga generasi muda, karena peran generasi muda itu sangat berpengaruh. Mungkin itu sangat berpengaruh ke depannya, apalagi sampai ke anak cucu kita nanti. Masa depan ya? Iya betul, ke masa depan. Oke, sekian ngobrol-ngobrol santai dari kami bersama Kak Naim. Terima kasih kak sudah jauh-jauh dari Surabaya. Untuk ngobrol-ngobrol santai. Kan tadi udah dibilang rumahnya di Sultan Agam. Di Surabaya. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa.